Halo, ketemu lagi dengan saya. Nama saya Filipus Jericho Ananta, NPM 2019 112196. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat saja? Kali ini saya akan membahas tentang corona dan persiapan new normal menggunakan teori POAC atau PDCA. Saya bahas tentang corona sedikit ya sebelum ke intinya. Sudah hampir setengah tahun virus ini menjajah dunia ini hingga di Indonesia. Sudah banyak orang yang terpapar virus ini. Virus tersebut ditemukan di Wuhan dan virus ini sangat cepat menyebarnya. Hingga hanya beberapa bulan bisa menyebar hingga 216 negara dengan total kasus 8.936.337. Sedangkan di Indonesia sudah mencapai 47.896. Indonesia lumayan banyak yang terpapar virus ini, tetapi pemerintah selalu berusaha untuk menyelesaikannya. Soalnya perekonomian dunia dan Indonesia sangat terganggu dengan keadaan virus corona, sehingga pemerintah mengambil kebijakan dengan cara menggunakan new normal. New normal tidak seperti dahulu, tetapi new normal itu untuk beraktivitas kembali seperti biasa, tetapi tetap menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan. Dengan cara memakai masker, terus social distancing, dan memakai hand sanitizer. Apabila kalian mempunyai gejala yang sesuai dengan gejala corona, secepatnya ke rumah sakit supaya dapat cepat ditindaklanjuti. Oke, kali ini saya akan bahas cara beradaptasi kebiasaan baru dengan menggunakan POAC atau PDCA. Tetapi saya akan menjelaskan apa itu POAC tersebut. POAC adalah kegiatan dalam memanajemeni segala aspek dalam diri, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, hingga pengendalian. Segala kegiatan yang sedang maupun akan dilakukan di kemudian hari. Lalu penerapan POAC dalam keseharian ini. Artinya merubah segenap prosedur yang dirancang dari awal, yaitu mengevaluasi segala bentuk rencana, cara penerapan hingga pengarahan yang kurang sesuai atau sejalan dengan tujuan sendiri. Fungsi POAC dalam diri di era new normal. Yang pertama, planning. Pada saat melakukan study at home, tidak menjadikan saya untuk bangun siang. Untuk itu saya akan tetap bangun saat seperti saya kuliah online, yaitu pukul 6. Nah, yang kedua, sebelum waktunya kuliah online, saya akan mandi, lalu kemudian sarapan. Lalu kemudian mengerjakan tugas kuliah online dengan semampu saya dan memahami materi dengan baik, serta tetap aktif saat kuliah online berlangsung. Kemudian melakukan pola hidup sehat dengan tidak melewatkan jam makan serta berolahraga ataupun melakukan aktivitas dalam rumah seperti membereskan rumah dan berkebun, menggunakan hand sanitizer dan masker saat bepergian. Organizing adalah tempat di mana saya akan melakukan rencana tersebut. Organizing yang saya lakukan itu saya melakukannya yang pertama di rumah. Yang kedua karena saya setiap hari Senin sampai Sabtu itu saya ikut bapak ke kantor. Jadi yang kedua itu saya melaksanakannya di kantor. Kemudian actuating merupakan tindakan yang saya lakukan untuk mencapai rencana tersebut. Untuk bisa bangun tepat waktu, saya tidak akan begadang dan menyetel alarm. Ya, walaupun memang begadang itu kayak gimana ya, asik, seru memang begadang, tapi itu saya hindari sekarang karena ya takut nanti daya tahan tubuh saya jadi turun lalu mudah terserang penyakit.
Kemudian, jika diberikan tugas oleh dosen, maka saya akan mengerjakannya dengan semampu saya sesuai dengan pengalaman saya atau pemahaman saya. Jika saya kurang memahami, saya akan bertanya dan juga harus bisa mengembangkan pemikiran. Kemudian, saya harus hidup sehat dengan makan makanan yang mengandung vitamin, karbohidrat, dan protein, serta tidak melewatkan jam makan siang dan makan malam. Banyak minum air putih, itu juga akan membantu metabolisme tubuh. Agar badan tetap produktif, maka saya akan melakukan aktivitas seperti menyapu halaman dan jogging. Pada saat ini pandemi COVID-19 belum juga kunjung berakhir, maka kita diwajibkan untuk selalu menjaga kebersihan. Salah satu yang akan saya lakukan untuk terhindar dari virus tersebut ialah dengan mencuci tangan menggunakan sabun, membawa hand sanitizer saat bepergian, dan menggunakan masker. Seperti itu. Ini saya nggak pakai masker karena saya di rumah ya, karena nggak bepergian. Oke, kemudian controlling. Menghindari hal atau informasi yang negatif agar selalu bersemangat dan optimis dalam mengerjakan segala sesuatu dan pantang menyerah. Memotivasi diri agar bisa terus tumbuh berkembang dan memiliki rasa penasaran yang tinggi dengan pengetahuan. Memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar bisa mengerjakan tugas dengan kualitas yang baik. Selalu berusaha dengan maksimal dan tetap rendah hati jika gagal dan menjadikan sebuah pembelajaran untuk masa yang akan datang. Mengevaluasi kegiatan di akhir bulan agar bisa melihat perkembangan dalam 1 bulan. Itu saja dari saya. Terima kasih.